Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
kebenaran Tuhan, mau taat untuk melakukan semua yang Engkau nyatakan Tuhan. Kami bersatu hati mau mendengarkan ibadah puji, mau mendengarkan firman Engkau yang tuntun kami Bapa dengan kuasa Roh. Kami ingin mulai ibadah. Jangan biarkan apapun yang merampas kemuliaan-Mu di tempat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Kita mau angkat pujian, kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan Tuhan kita tidak tertandingi. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, yang tidak ada tandingan. Itu ingin kami angkat ke dalam pujian kami Tuhan. Suasananya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau menyatakan Yesus kita itu ajaib. Ketika kita percaya semua masalah dan penyakit yang ada di dalam hidup kita itu menjadi jauh daripada kita. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyebut nama Yesus, ada keajaiban dan kehidupan. Ada sesuatu yang hebat untuk mengangkat semua masalah. Oh, kita selamat. Mari kita
lagi saudara. Yesus aja, Tuhan aja, kasihnya ajaib bagiku. Oh, Yesus aja, Tuhan aja, rahmatnya bersama. Katakan Yesus aja, Yesus aja, Tuhan aja, kasihnya ajaib. Amin, amin, amin. Yesus aja, Tuhan aja, banyak bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawakan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam setiap waktu kita. Amin, saudaraku. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun terasa agak sulit dan kurang nyata di dalam kehidupan kita, tapi percaya Tuhan itu selalu menunggu kita untuk nyatakan, Tuhan, aku mau kau ubah. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Jangan menyerah. Amin. Haleluya. Jangan pernah lepaskan kami, Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menggenapi semua rencana. Kami ada di dunia ini karena maksud-Mu yang jelas di dalam hidup kami, untuk masa depan ini, untuk menyatakan kebesaran, kebaikan-Mu di dalam kehidupan.
Jangan menurut cara yang telah Engkau siapkan. Ajar kami untuk mengetahui itu semua, Tuhan. Biar Engkau lah yang kuasai hidup kami. Mari kita bangkit berdiri semua. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami masih bisa berkumpul bersama di tempat ini, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau duduk, diam Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong siapkan hati, pikiran kami agar kami siap Tuhan, mendengar renungan-Mu, mendengar renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kuasa-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu di dalam diri kami terlebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi pada saat sekarang ini. Siapkan hati kami Roh Kudus, kuduskan hati, kuduskan pikiran kami agar kami siap bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang siap memulai mendengarkan renungan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya saudara-saudara. Terima kasih saya dikasih kesempatan buat membawakan renungan firman pada hari ini. Nah, renungan saya pada hari ini saya beri judul Fokus kepada Yesus dalam segala hal. Jadi seringkali ya di dalam hidup kita tanpa kita sadari, ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah yang besar, nah fokus kita ini hanya tertuju pada besarnya masalah itu, masalah yang kita hadapi ini nih, sehingga kita menjadi pesimis untuk dapat keluar atau melewati masalah tersebut. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena kita melihat masalah itu terlalu berat atau lebih besar dari kekuatan atau kemampuan kita. Jadi menjadikan kita tuh rendah diri, pesimis, wah kita kayaknya nggak bakal lewat nih dari permasalahan yang sekarang kita hadapi gitu. Sehingga akhirnya kita mempunyai pikiran untuk menyerah pada masalah tersebut. Kita terlalu fokus pada permasalahan yang ada di hadapan kita. Sehingga kita melupakan ada hal penting lainnya selain permasalahan tersebut. Nah, berbicara mengenai fokus, apa sih yang dimaksudkan atau apa sih arti dari fokus itu gitu? Nah, yang pertama, fokus berarti mengambil semua sumber informasi, ide, lalu disalurkan pada satu tujuan. Nah, itu sebabnya
fokus akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nanti Bapak-Bapak sekalian bisa baca ya, kalau ada waktu senggang, baca di Yosua pasal 1 ayat 2 sampai 9. Nah, sekarang saya mau ambil contoh ya. Saya ambil contoh dari kamera. Setiap kita pasti tahu dong kamera fungsinya buat apa. Yang pasti fungsinya buat mengambil objek ya, buat difoto. Nah, seperti kamera yang difokuskan kepada satu tujuan objek yang akan difoto, maka nanti akan tampak di foto hanyalah objek di mana kamera tersebut difokuskan. Nah, pasti kalau kita bidik objek yang mau kita foto nih, misalkan kita mau foto bunga gitu, kita akan membidik bunga itu dengan tepat, fokus, tepat pada sasaran. Sehingga ketika berhasil difoto, maka hasil yang akan kita foto, bunga yang kita foto itu hasilnya akan sangat bagus sekali, warnanya bagus, jernih, clear gitu. Maka yang kita lihatnya pun akan senang gitu. Itu contoh fokus ya pada benda. Nah, kemudian ada contoh lain lagi yang bisa kita lihat di dalam Alkitab kita yang tadi saya bilang ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 2 sampai 9 tuh, di mana dikatakan bahwa di situ Musa telah mati. Yang kita kan tahu ya, Musa itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, namun rencana Tuhan tidak berhenti sampai di situ aja, melainkan tetap berjalan melalui Yosua. Jadi setelah Musa mati, Tuhan memakai Yosua sebagai penggantinya Musa. Tuhan berpesan kepada Yosua agar ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan kata lain, harus fokus supaya dapat berhasil. Nah, Tuhan sudah lihat ya, di sini aja Tuhan sudah mengingatkan pada Yosua, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, harus fokus supaya dapat berhasil. Nah, seperti ini orang-orang yang memakai kacamata. Kacamata dipakai untuk membantu lensa mata kita ini agar bisa fokus sehingga dapat melihat dengan jelas bagi orang-orang yang matanya mungkin plus, minus, silinder kah, bermasalah itu. Ketika tidak memakai alat bantu namanya kacamata, itu pemandangannya akan blur, akan buram, nggak kelihatan. Karena matanya itu sudah ada istilahnya ada kekurangan gitu. Jadi diperlukan kacamata agar lensa matanya bisa fokus kembali melihat menjadi jernih. Oleh sebab itu dibutuhkan kacamata. Nah, kemudian ada atlet yang akan bertanding dalam suatu pertandingan tidak boleh memegang atau main handphonenya dulu. Kenapa demikian? Ya supaya pikirannya nggak terganggu. Misalkan dia main game dulu nih. Wah, di tengah main game disuruh berhenti, dipanggil giliran dia untuk bertanding. Otomatis pikiran dia nggak akan fokus lagi untuk turun di dalam pertandingan gitu. Nah, kira-kira kalau pikirannya sudah terganggu, udah nggak fokus di dalam pertandingan yang akan dia hadapi, akankah dia punya motivasi buat menang lagi? Ya sudah nggak ada, karena pikiran dia sudah terpecah belah, udah nggak fokus lagi untuk bertanding gitu. Sama juga seperti kita semua. Jika tidak fokus, maka akan gagal karena tidak bisa melihat tujuan dan rencananya Tuhan. Nah, Tuhan memberikan informasi kepada Yosua di dalam tadi ya, Yosua ya di pasal 1 ayat 2 sampai 9, dan ia menjanjikan bahwa ia tidak akan membiarkan atau meninggalkan Yosua. Tuhan juga sudah memberikan informasi kepada kita lewat Alkitab, dan ia berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kita harus fokus, tetap fokus agar bisa melihat dan mencapai tujuan sesuai rencananya Tuhan. Nah, kemudian kita juga harus belajar berkata tidak. Harus berani berkata tidak pada keinginan daging. Kita tahu bahwa roh penurut tetapi daging lemah. Kita harus berani berkata tidak pada keinginan daging. Harus bisa tahu prioritas dan tetap fokus pada tujuan. Nih, saya ambil contoh. Misalkan ketika kita sedang pengen punya apa ya?
oh pengen punya handphone baru. Nah kita nabung nih buat beli handphone baru. Tiba-tiba kita lihat nih ada iklan ditawarkan selain handphone kita suka apa lagi ya? Misalkan ada game PS yang baru, harga setengah harga. Kebetulan juga suka main game. Kira-kira tergoda nggak? Dengan uang yang udah ditabung nih mau beli handphone baru, terus kita lihat iklan nih ada PS baru dengan potongan harga 50%. Kira-kira akan tergoda nggak? Saya rasa kalau yang kebetulan suka main game, wah pasti kocar-kacir itu. Hatinya langsung bimbang dan galau. Nih jadi beli handphone apa kembali mau beli game nih? Pasti jadi bingung nih. Mau kembali tetap pada tujuan semula atau ini lumayan nih 50%. Saya beli dulu deh, nanti saya nabung lagi buat beli handphone baru. Nah pasti tujuannya fokusnya pada tujuan pertama udah pecah nih. Kenapa? Karena ada gangguan. Karena tadi dia lihat ada iklan. Nah itu contoh yang tadi itu harus berani berkata tidak. Ketika kita udah menetapkan satu tujuan, kita selesaikan dulu tujuan yang itu. Nanti kalau kita ada tujuan berikutnya, baru kita laksanakan. Intinya jangan gampang tergoda dengan godaan yang tiba-tiba datang, dan itu akan mengacaukan fokus kita pada tujuan kita. Nah ini contoh yang saya ambil ini pada kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti banyak sekarang yang istilahnya orang jualan promo dengan setengah harga yang bikin orang yang tadi nggak mau belanja jadi oh iya nih jadi murah ya, jadi beli akhirannya. Jadi kita harus belajar dan berani berkata tidak pada hal-hal yang akan mengganggu kita kehilangan fokus kita. Nah ada beberapa contoh orang yang kehilangan fokus. Yang pertama tuh orang yang sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, nanti bisa dibaca juga ya di dalam Hagai pasal 1 ayat 9 sampai 11. Nah, nih di zaman kita sekarang ini nih kita punya banyak banget nih pilihan untuk mengisi waktu. Karena terlalu banyak pilihan, akhirnya semakin banyak yang kita kerjakan. Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada waktu lagi membuka Alkitab kita. Fokus kita tidak lagi pada Tuhan, karena kita disibukkan dengan berbagai urusan, macam-macam urusan pribadi kita, dari pekerjaan, dari rumah, mungkin punya anak-anak, dan segala macam. Akhirnya kita lupa dengan firman Tuhan. Akhirnya ya kalau kita udah lupa dengan firman Tuhan, bisa dipastikan kita nggak akan dapat berkat dari Tuhan. Kemudian juga contoh orang yang kehilangan fokus juga orang yang kurang persiapan. Di dalam Matius pasal 25:3 nih, kita harus siap dengan yang terbaik dalam doa, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Jangan menjadi seperti 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan dengan baik menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus siap. Kita harus siap sedia apapun keadaan kita. Kita tetap fokus, gak boleh. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita pikiran kita teralihkan dengan berbagai macam godaan yang macam-macam yang selalu akan datang menghampiri kita untuk menghilangkan fokus kita agar kita tidak fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh. Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan fokus. Saat disalib pun, ia tetap mengarahkan fokusnya kepada panggilan dan rencana Bapa. Nah, perlu kita semua ketahui, Tuhan tidak pernah menyelesaikan atau mengangkat setiap masalah yang ada di depan kita semua. Yang memang harus kita lewati masalah itu. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah membawa kita untuk melalui masalah tersebut dengan tangannya dan dengan damai sejahteranya yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Dan pada waktu kita bisa melewati semua permasalahan itu dengan tetap fokus pada Tuhan, maka kita akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Coba
sama-sama kita katakan bersama saya, kita katakan dengan segenap hati kita. Kita mau menjadi lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Kita mau menjadi lebih dari pemenang. Ingat, Tuhan menjanjikan, Tuhan akan membawa kita melalui setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang perlu kita kerjakan adalah kita tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita, dan kita sambut tangan Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun kita keluar dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Bagi bapak-bapak yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab dan kita baca di Mazmur. Kita baca di Mazmur pasal 55 ayat 17. Mazmur 55 ayat 10 sampai 17 akan saya bacakan. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab ada kejahatan sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Firman Tuhan di atas menggambarkan bagaimana Daud pada waktu dia disakiti, difitnah, dicela oleh orang yang dekat dengan dia, orang kepercayaannya. Doa yang disampaikan Daud kepada Tuhan adalah dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Daud mengatakan semua sakit hatinya kepada Tuhan. Tetapi setelah Daud mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, dia kembali kepada apa yang harus dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Daud tidak menangis atau mengeluh, tetapi Daud kembali membesarkan Tuhan. Setiap problem atau masalah yang kita hadapi pasti akan mencapai akhirnya. Tuhan sudah menjanjikan bahwa tidak ada problem dari setiap kita yang tidak ada akhirnya, yang tidak terselesaikan. Sebab Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri juga. Yesus Kristus telah menjadi teladan di hadapan kita semua. Dia telah menyelesaikan setiap proses yang harus dilewati. Dia telah menyelesaikan tugas yang Bapanya berikan kepadanya dalam segala kemegahan pada waktu menghadapi proses penyaliban. Nah, oleh sebab itu, Roh Allah, Roh Yesus Kristus yang ada di dalam kita akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dengan memberikan pada kita semua kekuatan dan damai sejahteranya pada waktu kita harus melalui masalah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, Tuhan memiliki tujuan dan rencana atas hidup Anda, Bapak-bapak sekalian, dan hidup saya juga. Dia akan membawa kita semua masuk ke tempat tujuannya Tuhan.
Dengan kata lain, di dalam Tuhan selalu ada harapan untuk apapun yang sedang kita alami dan kita hadapi pada saat ini. Oleh sebab itu, kita angkat wajah kita. Kita lihat penyelamat kita datang dan memberikan jalan keluarnya yang terbaik bagi kita semua. Ini merupakan janjinya Tuhan yang diberikan kepada kita semua agar hidup kita penuh kemenangan. Setiap masalah yang kita hadapi tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia. Kenapa? Ya sebab kekuatan manusia ada batasnya gitu loh. Kuncinya hanya satu, yaitu percaya kepada firman-Nya. Berpegang teguh kepada firman-Nya, berserah penuh kepada firman-Nya. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan segalanya. Asal kita kerjakan bagian kita. Kita berpegang, kita percaya, kita berserah penuh kepada firman-Nya Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dan kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Nah, seringkali kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, pada waktu kita berada di tengah-tengah masalah nih, wah kita udah mulai menyalahkan orang lain nih. Atau salah gara-gara dia nih sih, gue jadi terlibat masalah kan, gue jadi kena kan masalah kan. Nah, mulai nih ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Atau kita lebih mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri nih. Apa yang daging kita katakan lebih daripada apa yang firman katakan. Jadi kita lebih memakai logika kita sendiri, kekuatan pikiran kita sendiri. Kita nggak mengandalkan Tuhan lagi. Kita lupa apa yang telah firman Tuhan katakan pada kita. Padahal firman Tuhan yang diberikan, yang diwahyukan pada kita semua adalah untuk kita praktekkan, bukan untuk kita lupakan. Firman Tuhan untuk kemudian kita melangkah dan kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu benar-benar berkuasa jika kita percaya penuh bahwa Tuhan berkuasa penuh atas setiap hidup kita. Dia akan memberikan kemerdekaan bagi kita semua. Memerdekakan kita pada waktu kita mulai melangkah. Merdeka untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Memerdekakan kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita baru bisa melihat bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Pada waktu Tuhan mulai memberikan pewahyuan dari firman-Nya dan kita mulai mempraktekkan apa yang Tuhan katakan. Dengan kita semua betul-betul percaya pada firman-Nya. Begitu kita mulai melangkah untuk percaya, maka kita akan melihat tangan Tuhan mulai bekerja begitu luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan selalu ingin berbicara pada Anda, pada saya, memberikan pertolongan pada Anda, pada saya, tepat pada waktunya. Hati Tuhan begitu penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa dan Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Nah, bukti daripada kematiannya Tuhan di atas kayu salib memberikan nyawanya kepada kita semua, yaitu Dia tidak membiarkan Anda dan saya menghadapi problem yang ada di depan kita ini seorang diri gitu. Dia membantu kita semua untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Sebab musuhmu adalah roh-roh jahat di udara. Musuhmu adalah setan yang berusaha membuat Anda dan saya tersandung, jatuh. Pada waktu kita tersandung, kita akan keluar dari jalurnya Tuhan. Istilah yang tadi itu, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak fokus lagi pada jalurnya Tuhan. Dan kita akan mulai melakukan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan biasa keinginan daging yang pastinya lebih kuat gitu loh. Kita akan mulai kecewa. Kemudian akhirnya berbalik dari Tuhan. Nah, itu yang setan inginkan dari kita semua. Dari saya, dari bapak-bapak sekalian.
Ini yang setan lakukan dengan bekerja keras pada setiap orang Kristen. Bukan hanya pada orang Kristen, pada setiap orang yang percaya, pada setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan, setan akan bekerja dengan begitu luar biasa keras untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat ya, setan tidak akan bekerja keras bagi orang-orang yang sudah berdosa. Yaitu temannya dia, ngapain lagi dia berusaha keras? Justru setan akan bekerja keras menjaring lagi orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang belum lahir baru, setan nggak akan bekerja keras untuk orang-orang yang begitu. Karena apa? Itu sama, mereka sama istilahnya, segrup. Tetapi setan bekerja keras pada setiap kita yang sudah menyatakan diri kita orang percaya. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan setan bisa mengirim siapa saja untuk membuat kita tersandung, jatuh, dan kehilangan fokus terhadap Tuhan. Jadi ingat, pada waktu Bapak-bapak dan saya menghadapi setiap masalah, peperangan atau tantangan dalam hidup kita semua, janganlah kita menjadikan batu sandungan untuk kita menjadi berbalik kepada Tuhan. Tetapi jadikan apapun masalah yang ada di depan kita semua untuk kita mulai mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Akan saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat betapa Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi setiap kita tanpa memandang apapun, tanpa meminta balasan apapun. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya bagi kita semua. Keselamatan itu tidak terbatas pada Anda yang telah diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari hukum maut, hukuman dosa, hukuman neraka. Tetapi keselamatan itu juga mencakup pada pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga kita. Untuk perlu Anda ketahui, rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita semua menjadi sukses, untuk kita semua hidup dalam kemenangan, dalam kelimpahan kasih-Nya Tuhan. Tetapi tidak ada satupun jalan keluarnya menuju kemenangan kelimpahan tersebut kecuali kita ada di dalam Tuhan dan kita tetap ada di dalam firman-Nya. Seperti di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika Bapak-bapak dan saya ingin keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang yang seperti kita katakan tadi, kita semua harus mau melewati prosesnya, melewati pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Anda bukan lari, sebab jika Anda lari itu berarti Anda tidak menjadi pemenang. Anda akan mendapatkan rute yang sama seperti orang Israel yang berputar-putar aja di padang gurun. Orang Israel aja berputar-putar selama berapa? 40 tahun lamanya di padang gurun. Nah, Anda akan berputar terus di hal yang sama. Tetapi pada waktu Anda mau melewati prosesnya, Anda akan tahu bahwa kita semua tidak berjalan sendirian. Tuhan tinggal di dalam kita dan menyertai kita semua. Dia yang menyertai Anda dan membawa kemenangan bagi Anda semua. Sebab hanya Dia, satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita semua, meninggalkan kita. Apapun yang sedang Bapak-bapak dan saya hadapi, dimanapun posisi kita semua berada, apakah kita sudah membuat Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang mutlak atas hidup kita. Pada waktu kita mengundang Dia, Tuhan akan memberikan keselamatan itu.
Tuhan akan memberikan jawaban itu. Karena jawaban dan harapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Dia, harapan dan jawaban itu ada. Mungkin Bapak-Bapak sekalian sudah bertahun-tahun mendengarkan khotbah, sudah mengucapkan firman, sudah berdoa, tetapi pada waktu Anda berseru lagi pada Tuhan, Tuhan akan datang menjawab. Dan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Waktunya itu waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita. Ingat itu. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat. Intinya semua akan tepat pada waktunya jika kita berserah semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk kita bisa hidup dalam kekudusan dan kemenangan, kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya satu. Tuhan Yesus Kristus yang kita butuhkan di dalam hidup setiap kita. Kita semua harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, Anda tidak bisa hanya dengan mendengar kesaksian dari orang. Anda sendiri harus mengalami pengalaman bersama Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sebab kehidupan kekristenan bukanlah seminggu sekali. Bukan kita hanya ketemu di akhir minggu kita dengar renungan. Bukan hanya itu aja. Kekristenan itu 24 jam. Kekristenan itu adalah hidup diri kita sendiri. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Oleh sebab itu, lihat kepada Dia. Lihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, pengharapan dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita semua. Di luar Tuhan, tidak ada pengharapan dan keselamatan. Nah, Tuhan adalah Allah yang bijak, Allah yang tidak pemaksa. Dia tidak memaksakan setiap kita harus, pokoknya kamu udah saya selamatin nih, kamu harus ikut saya ya, jadi pengikut saya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan selalu menunggu kita semua, setiap anak-anaknya yang tersesat untuk kembali ke hadapannya. Jadi, pilihan tetap ada di tangan kita semua. Yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita semua adalah satu. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan dan keselamatan. Pilihan tetap di tangan kita semua. Jadi, mulai sekarang kita tahu apa yang harus kita pilih. Tuhan Yesus sudah menawarkan. Tuhan Yesus sudah memberikan tawaran terbaik yang pernah ada di dalam setiap hidup kita. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Ingat, apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan sampai kita kehilangan fokus pada Tuhan. Sebab iblis akan menarik setiap orang yang hilang fokus pada Tuhan untuk masuk ke dalam kubunya. Sekian renungan pada hari ini. Amin. Sebelum saya kembalikan kepada pihak lapas, saya mau kasih kesaksian sedikit ya tentang saya pribadi. Nah, perlu Bapak-Bapak ketahui, saya saat ini bersama keluarga saya ya, ada papa, mama, tante, sama satu orang adik saya. Kami berlima, satu keluarga dinyatakan kena COVID-19. Jadi pada saat ini saya bersama keluarga sedang isolasi mandiri di rumah. Puji Tuhan, biarpun kami satu keluarga dinyatakan kena COVID, masih ada satu lagi adik saya yang laki-laki, hanya dia sendiri yang negatif, yang tidak terpapar COVID-19 ini. Jadi saat ini dia tinggal sendiri terpaksa sewa apartemen, karena kami semua isolasi mandiri di rumah, tidak berhubungan dengan siapapun di luar. Maksudnya kita nggak pernah keluar dari rumah selangkah pun, karena kita tahu diri. Begitu kita keluar,
akan banyak merugikan orang-orang, biarpun kita tidak bertegur sapa secara langsung. Bahkan di dalam rumah pun kami berlima pun tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan. Nah, yang di sini yang mau saya katakan, kesaksian saya pertama kali ketika saya sudah mulai merasa batuk, pilek, sakit, saya tidak punya pikiran bahwa saya akan terpapar COVID gitu. Saya pikir saya hanya sakit batuk biasa. Tetapi setelah berhari-hari tidak sembuh, akhirnya kami pergi melakukan tes. Dan dari hasil tes tersebut dinyatakan positif. Pertama kali yang saya rasakan ketika sudah mendapatkan hasil tes, jujur, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Itu pertanyaan yang pertama kali muncul dalam diri saya. Tetapi setelah lewat sehari, saya hanya gini dalam hati, Tuhan kok bisa ya gitu. Tetapi ketika saya bertanya begitu, percaya tidak percaya, sampai saat ini nih saya berbicara berbagi renungan hari ini, rasa khawatir saya tidak ada. Biarpun saya saat ini masih isolasi mandiri di rumah. Karena saya percaya sakitnya saya ini ada di dalam pantauannya Tuhan, ada di dalam rancangannya Tuhan. Seperti yang tadi renungannya saya sampaikan, Tuhan berjanji Dia akan membawa saya keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Makanya jujur di dalam diri saya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Biarpun kita dengar berita di luar ya sangat menakutkan bahwa sekarang pun seluruh rumah sakit di daerah, terutama di daerah Jakarta di sini ya, hampir semua rumah sakit penuh, kamar jenazah penuh. Kenapa? Pasien COVID semua, bahkan sampai kekurangan ranjang buat merawat pasien, kekurangan kamar, sampai pasien-pasien yang di rumah sakit di daerah Jakarta harus tidur di lobi rumah sakit. Karena apa? Kamar udah penuh semua. Itu semua isinya pasien COVID. Nah, begitu luar biasanya penularan COVID di daerah Jakarta ini. Nah, ketika saya dinyatakan sakit nih, ketika saya fokus pada masalah saya hadapi, aduh gimana nih Tuhan, kok saya sampai bisa kena COVID ya? Aduh, saya bisa sembuh nggak sih Tuhan? Aduh, gimana nih Tuhan? Akhirnya dari saya sendiri, akhirnya seluruh keluarga saya kena. Kalau saya fokus pada sakitnya saya, pada permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, saya akan kehilangan fokus pada Tuhan. Saya akan tidak percaya pada Tuhan, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan terus setiap hari dengan segala kekhawatiran saya, ketakutan saya, apalagi melihat berita-berita di luar sana yang semakin hari kasus COVID itu bertambah dengan luar biasa. Saya akan semakin down, saya akan semakin kehilangan fokus, tenggelam di dalam kekhawatiran dalam diri saya sendiri. Tetapi apakah saya seperti itu? Saya dengan yakin saya katakan tidak. Saya tidak fokus pada sakit yang saya alami. Dokter sudah menyatakan bahwa progres saya sampai hari ini bersama keluarga, puji Tuhan baik. Maksudnya proses menuju kesembuhan baik. Biarpun kami sakit, tapi kami tidak sampai harus dirawat di rumah sakit. Itu sisi pertama yang sangat saya bersyukur, karena rumah sakit juga udah penuh, udah nggak sanggup nampung pasien lagi. Jadi selama yang masih bisa isolasi mandiri di rumah, silakan. Itu yang saya bersyukur dari Tuhan. Dan Tuhan masih mengizinkan saya duduk hari ini, sharing renungan firman Tuhan. Itu juga saya syukuri. Saya tidak fokus dengan apa yang terjadi dalam keluarga kami ini. Bukan berarti saya meremehkan sakit virus COVID-19 ini, tidak. Saya tidak meremehkan. Saya tetap menyarankan kita semua untuk berjaga-jaga. Tetapi yang mau saya katakan adalah Tuhan sangat menenangkan hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak fokus kepada sakit COVID-19 ini. Tetapi saya percaya Tuhan ada dalam diri saya, ada di tengah-tengah keluarga saya. Tuhan akan menyertai kami semua keluar dari permasalahan saya hadapi ini. Makanya pada hari ini yuk sama-sama saya ajak semua. Saya tidak tahu permasalahan apa yang Bapak-Bapak hadapi. Tetapi saya percaya ketika Bapak-Bapak semua ditempatkan di dalam satu tempat, di tempat pembinaan ini, ada rancangannya Tuhan.
Jangan kira juga saya di rumah seperti ini, nggak di dalam tempat lapas seperti bapak-bapak, saya tidak ada masalah. Ada masalah yang saya hadapi sekarang apa? Sakit satu keluarga, COVID, tidak bisa beraktivitas. Orang tua saya tidak bisa berjualan. Kami semua hanya di rumah setiap hari. Tetapi kami tidak khawatir, kami tidak takut karena kami tahu Tuhan ada bersama kami. Itu yang kami pegang terus. Makanya yuk sama-sama apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, jangan kita takut. Tuhan ada sama kita. Kita serahkan, kita percaya penuh semuanya pada Tuhan. Itu aja sih kesaksian yang mau saya sharingkan untuk hari ini. Makasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada tim lapas. Jangan kira masalah kita itu lebih besar dari Tuhan kita, saudaraku. Yakinlah, percaya bahwa Tuhan kita itu dapat selesaikan semua masalah. Walau terkadang terasa berat ketika kita mendapat masalah. Untuk lepas dari masalah itu memang sulit, karena setiap kali ada masalah. Tapi yakinlah, semua pasti berlalu. Amin. Kita mau tutup ibadah kita, sebelumnya kita akan pujian sampai akhir hidup kita tetap percaya buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ada
bangkit berdiri saudara. Kami serahkan kepada Ibu Foni untuk doa penutup membuka. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dari tempat ini kami mau melepaskan berkat Tuhan, terutama untuk kami semua yang hadir pada renungan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Saat ini apapun permasalahan yang setiap yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus bersamamu selalu ada pengharapan. Bersamamu ada jalan keluar terbaik daripadamu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kami tidak boleh patah semangat. Kami tidak boleh kehilangan fokus. Karena gangguan-gangguan, godaan-godaan yang akan menjauhkan kami daripada hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Roh penolong-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melewati setiap permasalahan yang kami hadapi pada saat ini. Karena Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan menggandeng tangan kami, bersama-sama membawa kami keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya dan kami berserah penuh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau adalah Alfa dan Omega. Itu janji-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kami pegang di dalam setiap hidup kami. Sehingga apapun persoalan yang kami hadapi pada saat sekarang ini, kami tetap berdiri tegak, berdiri teguh, mengangkat wajah kami memandang kemuliaan-Mu. Karena Tuhan, hanya Kau yang berkuasa berdaulat dalam setiap hidup kami. Sehingga kami tidak takut, tidak gentar menghadapi apapun. Karena ada Tuhan kami yang terlebih besar daripada setiap persoalan yang kami hadapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Meskipun sekarang kami hidup tidak menjalin komunikasi dengan dunia luar, tetapi kami tidak berkekurangan suatu apapun di dalam hidup kami. Itulah yang menunjukkan betapa luar biasanya Kau Tuhan. Kau tetap memelihara kami dengan sempurna, mencukupi setiap kebutuhan yang menjadi apa yang kami perlukan. Tetap Tuhan penuhi, sehingga hidup kami tetap baik, tetap terjamin, tidak kekurangan suatu apapun, bahwa bahkan kami juga hidup dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat mujizat-Mu yang tiap hari begitu luar biasa yang Kau perlihatkan kepada kami. Kami
bisa bangun ketika kami tidur aja, itu adalah mukjizat Tuhan Yesus. Karena kami tidak tahu kapanpun kami dipanggil. Ketika malam hari tidur besok kami masih bisa bangun melihat matahari, mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Itu adalah mukjizat dan berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami mau melepas berkat Tuhan buat Indonesia Tuhan Yesus yang saat ini mengalami lonjakan kasus COVID yang begitu tinggi Tuhan. Angka kematian semakin tinggi Tuhan Yesus. Kami mau berdoa khususnya untuk para dokter, tenaga medis yang berada di garis depan, yang berjuang Tuhan Yesus merawat para pasien. Banyak berita di luar, para tenaga medis banyak yang sudah meninggal karena terpapar virus COVID-19 ini. Kami dari tempat ini sama-sama Tuhan menyatukan hati kami berdoa. Lindungi, berkati setiap tenaga medis, para dokter yang berada di garis depan Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu yang kami butuhkan agar mereka tidak terpapar penyakit, tidak terpapar COVID, sehingga tenaga kesehatan tidak berkurang, bisa merawat para pasien dengan baik Tuhan Yesus. Itu yang menjadi doa kami. Juga Kau berkati pemimpin negara kami agar bijaksana di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Berkati, berikan mereka roh takut akan Kau Tuhan Yesus, sehingga dalam mengambil setiap keputusan apapun, keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan terbaik untuk kelompok mereka sendiri. Kami serahkan pemimpin negara kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia, atas negara kami Indonesia. Diberkatilah negara kami Indonesia di dalam naungan kasih-Mu, dalam naungan kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi saudara kami di tempat ini, yaitu Bapak Sunggul Purba yang orang tuanya meninggal Tuhan, yaitu Bapak Ardiamin Boru Silalahi pada umur 78 tahun. Berkati keluarga besar Bapak Sunggul Purba ini Tuhan Yesus yang ditinggal oleh orang tuanya. Kami percaya Bapak Ardiamin telah menjadi berkat bagi seluruh keluarga besar. Bagi keluarga besar yang ditinggalkan pun, Tuhan berikan penghiburan, Roh Kudus berikan penghiburan yang sejati, sehingga nanti akan kembali kumpul bersama di dalam kerajaan surga yang kekal. Kami serahkan keluarga besar Bapak Sunggul Purba ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemeliharaan Tuhan buat keluarga Pak Sunggul luar biasa, dipelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun di dalam hidup mereka. Karena Tuhan yang berdaulat atas seluruh keluarga besar Pak Sunggul Purba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami bukan mencari nama Tuhan, bukan mencari pengikut, follower, tidak. Yang kami lakukan adalah kami mau Tuhan Yesus melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, yaitu mengabarkan firman-Mu. Itu yang menyenangkan-Mu Tuhan, itu yang mau kami kerjakan. Berkati setiap yang kami kerjakan, berkati pelayanan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, bukan karena kehebatan kami ini tidak ada apa-apanya. Kami manusia biasa yang hanya punya kemampuan terbatas, tapi Tuhan yang memampukan kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mengabarkan firman. Pakai terus setiap kami Tuhan Yesus, kami tidak tahu di depan apa yang akan terjadi pada kami nanti. Pekerjaan seperti apa yang menanti kami. Tapi kami percaya ketika kami bersandar padamu, ketika kami berpegang penuh pada firman-Mu, pada tangan-Mu Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada pengharapan. Makanya kami tidak takut menyongsong masa depan kami. Biarkan kami menjalani proses demi proses yang harus kami lewati agar kami bisa menjadi lebih dari pemenang. Bisa keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Biarpun proses yang kami lewati tidak enak, tapi bersama Tuhan, kami akan melewatinya dengan baik karena Tuhan menyertai kami. Itu yang kami pegang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kekuatan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikanlah Roh Kudus pada tiap kami, agar kami tetap fokus Tuhan Yesus. Tetap fokus melihat jalan-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Kami tidak mau Tuhan, tidak mau bila kami tergoda Tuhan Yesus, terjerat
oleh tipu muslihat si iblis, sehingga kami keluar dari jalur-Mu dan ditarik ke dalam kubu dia. Kami tidak mau, Tuhan. Bagari kami semua dari segala godaan, Tuhan Yesus. Sucikan hati pikiran kami agar hidup kami fokus hanya memandang padamu, agar kami melakukan apa yang menyenangkan, memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang berdaulat penuh dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kita sama-sama kita angkat kedua tangan kita menghadap pada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa, dan penyertaan yang manis mesra, intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dan membawa kita semua masuk ke dalam kerajaan surga, yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Terima kasih buat hari ini. Thank you.